saya mengantuk, Bu. Kira-kira sudah berapa hari Zaki mengantuk seperti ini ya? Sejak hari Rabu, Bu. Berarti sekitar 4 hari, Bu. Oke. Kira-kira Zaki tidur di kelas itu betul apa tidak? Tidak, Bu. Oke. Baik Zaki. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah manusiawi. Tapi kita sebagai manusia harus bisa belajar dari kesalahan itu. Baik, Bu. Oke, kalau itu Bu Guru bantu, mari kita selesaikan solusi masalah Zaki ini ya. Oke, ya Zaki, saya tidur di kelas itu pasti ada alasan. Kenapa sih Zaki tidur di kelas? Karena saya beberapa hari ini sering bergadang, Bu, main game, jadi kurang tidur. Oke, Zaki ingat tidak peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Ya. Kalau tertidur di kelas itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Berarti kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Zaki langgar? Fokus belajar ke kelas. Fokus belajar di kelas itu menurut Zaki penting atau tidak? Penting, Bu, karena kalau tidak belajar tidak paham pelajarannya, Bu. Oke, betul, fokus belajar itu penting Zaki. Di samping kamu bisa memahami pelajaran, kamu juga menghargai orang lain saat guru sedang menerangkan, kamu mendengarkan. Ya, Bu, saya menyesal sudah begadang hingga mengantuk tertidur di kelas. Maaf ya, Bu. Oke Zaki, sikap kamu sudah sangat baik bilang kepada guru. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan tidur pukul 9 dan tidak main HP sampai larut malam, Bu. Oke, baik Zaki, dengan itu semoga konsisten ya. Bu Guru akan bekerja sama dengan orang tuamu agar membantu Bu Guru untuk membatasi bermain HP kamu, kemudian untuk mengingatkan kamu tidur pukul 9 malam. Terima kasih ya Zaki, kamu boleh kembali. Baik, Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Kalawajong, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Kalawajong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Kuswardani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, khususnya dari SD Negeri 1 Kalawajong. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, kedua diseminasi, ketiga tanggapan, kemudian yang terakhir adalah penutup. Maka untuk membuka acara atau kegiatan pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Kuswardani. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri Noviani Putri. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan hari ini saya Fitriana Kuswardani, CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, akan membagikan atau mendiseminasikan budaya positif, salah satu ilmu yang kami dapatkan di program guru penggerak.
Sebenarnya ini masih terkait dengan sekolah penggerak kita nih Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk memperdalam pemahaman kita semua tentang budaya positif ini. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama tadi untuk berkolaborasi, saling menghargai satu sama lain, kemudian bekerja sama. Yang kedua, untuk tidak berbicara sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi menghargai yang sedang berbicara. Yang selanjutnya adalah gotong royong tepat waktu, kemudian menggunakan HP atau mobile phone dengan bijak. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya menyampaikan mengenai budaya positif, yaitu tujuan akhirnya adalah nanti lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Di sini komponennya kita bisa lihat Bapak Ibu, ada pendidik. Di sini kita sebagai pendidik kita diharapkan untuk reflektif dan gemar belajar. Kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua yaitu tentang adanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan kita sebagai guru senantiasa belajar, maka kita akan bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, untuk terbentuknya iklim sekolah yang aman dan inklusif. Next one. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin positif itu mencakup antara lain bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, bahwa semua tujuan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan anak didik kita. Apapun yang anak didik kita lakukan pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan ini nanti akan terkait dengan teori motivasi, yaitu motivasi yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman agar tidak dihukum, jadi anak-anak melakukan sesuatu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Imbalan apa yang akan mereka dapatkan itu akan menjadi tujuan mereka melakukan sesuatu. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, itu motivasi yang timbul dari dalam diri anak, sehingga anak itu akan menghargai diri sendiri dan dia akan menggunakan kesadarannya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti bisa kita rangkum atau kita bentuk melalui keyakinan kelas juga. Selanjutnya, bahwa ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita mempunyai 5 posisi kontrol saat putra putri kita, murid kita melakukan kesalahan. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini diharapkan kita semua menjadi manajer saat anak didik kita melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti yang sudah tertera sebelumnya, bahwa dalam teori motivasi itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi bagaimana anak-anak itu akan bertahan hidup, mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Yang kedua, penguasaan atau kekuasaan, sebuah power yang ingin mereka tunjukkan. Makanya nanti mereka akan melakukan sesuatu agar terlihat berkuasa, terlihat memiliki power. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka terkadang ingin merasa diterima dalam sebuah kelompoknya, ingin merasa diakui dalam kelompoknya. Selanjutnya, kesenangan. Nah, anak-anak merasa melakukan sesuatu untuk kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Jadi mereka ingin merasa bebas dalam melakukan sesuatu. Nah, ketiga hal ini nanti akan
kita bahas. Ketika kita menemukan permasalahan, nanti kita akan mencari solusinya dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi sudah tertera di depan, yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itu dari sisi psikologis, ada 4. Yang pertama tadi sisi psikologis, yang pertama kasih sayang ya Bapak Ibu. Yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan. Itu dari kebutuhan psikologis. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa kebutuhan hidup itu ada psikologis dan kebutuhan fisik. Untuk kebutuhan fisik yaitu untuk kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang lainnya. Nah, di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan kita, yaitu kebutuhan tadi, dari kelima kebutuhan tadi. Salah satunya untuk kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, atau love belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Maka ketika anak didik kita, murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan dan keyakinan kelas, hal itu sebenarnya karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka mereka mencari cara untuk bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada alasannya. Apa yang ingin mereka penuhi? Apakah mereka ingin terlihat berpuasa? Apakah mereka ingin senang-senang saja? Apakah mereka ingin merasa diterima di kelompoknya? Ataukah mereka ingin mendapatkan kebutuhan untuk bertahan hidup? Nah, ini Bapak Ibu akan saya jabarkan satu persatu dari kelima hal tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, bersifat fisik. Maka, untuk bertahan hidup ini meliputi kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu komponen psikologis. Nah, komponen psikologis ini meliputi kebutuhan rasa aman. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kemudian dia menjawab karena ia lapar. Misalnya ada seorang anak yang meminta uang pada temannya untuk membeli makanan. Kemudian kita tanya kepada anak tersebut, apa? Kenapa kamu minta uang pada temannya seperti itu? Kemudian anak itu menjawab, jajan Bu atau lapar Bu. Berarti kebutuhan dasar dia tentang bertahan hidup dia belum tercukupi. Maka dia sampai minta uang kepada temannya atau minta bekal kepada temannya atau minta jajan temannya. Karena apa? Karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Dan Bapak Ibu, ini juga tidak hanya berlaku untuk anak-anak ya Bapak Ibu, karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai pendidik juga terlibat dan turut andil di sini. Kita juga akan merasakan ketika kita kurang kasih sayang, merasa diterima, itu nanti kita akan melakukan sesuatu. Nah, apa itu? Sesuatu itu semoga kita bisa melakukannya dengan positif karena kita sudah memiliki kedewasaan yang memadai Bapak Ibu. Nah, tapi untuk anak didik kita harus memberikan tuntunan dan pengajaran yang tepat agar mereka bisa melakukan pemenuhan kebutuhannya dengan baik. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima.
Itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan pada binatang peliharaan pun juga. Dan kelompok di mana kita tergabung. Kalau kita di SD Negeri 1 Kalapacong berarti kelompok kita ini kolaborasi kita dengan Bapak Ibu guru dan rekan sejawat ini. Selanjutnya anak-anak yang ingin memiliki kebutuhan dasar kasih sayang ini biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Nah di situ contohnya Bapak Ibu, ketika anak jahil pada temannya, kemudian dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Contohnya, misalnya ada murid Bapak Ibu itu misalnya menarik jilbab temannya atau mencoret buku temannya, bersikap jahil. Itu sebenarnya dia sedang mencari perhatian. Kalau bahasanya caper ya Bapak Ibu. Ketika caper itu, kalau kita langsung marah-marah, berarti itu tindakan yang kurang tepat, karena sebenarnya anak didik kita itu sedang menginginkan diberi kasih sayang, bukan untuk dihardik, bukan untuk dimarahi. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu kita untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia agar kita bisa memberikan solusi dan memberikan sikap-sikap yang tepat pada putra-putri kita. Nah, ketika anak didik kita jadi perhatian, tadi yang jalan itu jadi perhatian, teman-temannya melaporkan pada gurunya, bahkan pada orang tuanya, maka semua akan memperhatikan anak itu, kayak si A gitu ya, akan menjadi perbincangan. Nah di situ dia akan kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Seperti itu. Selanjutnya Bu Anggi. Nah untuk yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada anak-anak yang misalnya menulis gitu, ketika tulisannya bagus, terus kita, wah bagus sekali tulisannya, dia langsung senang. Ada pula anak-anak yang mau dilihat tulisannya saja, dia sudah tidak mau, karena dia merasa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Dia tidak bisa menguasai suatu materi pelajaran, dia tidak bisa menguasai atau menulis yang baik, yang bagus seperti apa, maka dia malu. Nah, di sini peran Bapak Ibu untuk menuntun anak didik kita. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil. Nah, di sini saya garis bawahi yaitu diakui atas prestasi dan keterampilannya. Makanya anak-anak kalau kita ikutan ke lomba, mereka sangat senang ya Bapak Ibu. Karena mereka merasa ingin terlihat juga. Mereka ini loh Bu, saya bisa. Kadang anak-anak minta, Bu saya ikut lomba, karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya, keterampilannya dan prestasinya. Nah kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini akan memiliki penguasaan yang tinggi, biasanya ingin selalu jadi pemimpin. Kalau jelas sekali terlihat di kelas saya ada yang memiliki kebutuhan ini. Kalau di kelasnya Bu Anggi, ada nggak Bu Anggi? Yang terlihat ingin terlihat menguasai sesuatu. Itu pastinya ada Bu, di setiap kelas pasti juga ada. Contohnya di kelas saya juga ada beberapa anak yang kadang di mata pelajaran tertentu itu menunjukkan bahwa dia itu sudah menguasai mata pelajarannya, seperti itu. Terima kasih Bu Anggi. Tepuk tangan untuk Bu Anggi. Ya, terima kasih. Oke, nah ketika mereka bisa menguasai sesuatu, Bu saya maju, itu terus anak yang ingin maju. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan penguasaan ini loh saya bisa. Nah bagaimana Bapak Ibu mengakomodasi, bagaimana Bapak Ibu untuk memberikan wadah kepada anak tersebut untuk menunjukkan keterampilannya. Nah itu tugas kita semua Bapak Ibu. Next Bu Anggi. Nah selanjutnya ini adalah kebebasan. Nah kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi ingin pilihan, mereka menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Biasanya anak-anak ini akan merasa bosan. Contoh tadi awal ketika anak-anak ada yang minta jajan temannya atau minta uang dari temannya, itu jawaban bisa bervariasi. Itu menentukan bagaimana kita akan memenuhi kebutuhannya. Kalau tadi pemenuhan yang pertama kebutuhan dasar karena dia tidak sanggup atau uangnya kurang, makanya dia minta. Berarti dia kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi ketika jawaban dia adalah bosan dengan makanan dari ibu, Bu, saya bosan. Lah, kamu ngapain minta temannya? Saya bosan, Bu, dari bekal ibu cuma itu saja. Dia ingin mencoba hal baru, dia ingin menikmati makanan teman yang beraneka ragam. Maka anak ini kebutuhan yang sedang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi dia menginginkan adanya pilihan-pilihan yang lain. Di sini nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan orang tua. Salah satunya solusinya seperti itu. Next, Bu Anggi. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu ingin nggak merasa senang? Ingin. Pasti Bapak Ibu memiliki keinginan masing-masing, memiliki dunia berkualitas masing-masing. Mungkin dunia berkualitas atau kesenangannya Bu Nafi berbeda dengan kesenangannya Bu Dwi. Kalau Bu Dwi mungkin kesenangannya apa Bu Dwi? Banyak uang. Oh, ada banyak uang, ya. Memiliki banyak uang. Kalau itu habis semua sama ya. Nah, itu kesenangan. Kemudian bermain. Kalau anak-anak kita kan bermain ya Bu, bermain dan tertawa. Ketika bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan gitu Bu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Menyedihkan ya Bu, bosan. Kalau tadi kata Bu Dwi punya banyak uang, berarti gak punya uang gimana Bu rasanya Bu? Sedih. Nah, pasti Bu Dwi akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya tadi, yaitu mungkin dengan bekerja ya Bu, kalau kita ya dengan bekerja. Nah, untuk anak-anak bagaimana kebutuhan tadi, kesenangan tadi, yaitu tugas kita membantu putra-putri dan anak didik kita, karena mereka kadang tidak tahu caranya memenuhi kebutuhannya, jadi mereka melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini contohnya. Ya, ini untuk biasanya mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal itu. Ya, jadi ketika Bu Dwi tadi mau tidak punya uang, dia akan konsentrasi mencari uang yang lebih banyak lagi. Agar apa? Agar terpenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika contohnya di sini anak-anak melakukan iseng gitu ya Bu. Iseng. Misalnya ada Rofi misalnya mencubit atau ngelikitikin ya Bu ya temannya gitu, itu dia akan senang ketika temannya itu nangis, dia melihat lucu, dia tidak melihat itu sebuah kesalahan, dia melihat itu lucu, suatu kelucuan. Karena apa? Karena dia masih anak-anak. Nah, tugas kita untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Next, Bu Anggi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sampai ke 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya di sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Akan tetapi untuk pendalamannya akan kita bahas hari ini. Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrol tentunya tidak asing lagi bagi kita. Yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kelima hal ini sebenarnya ada dampaknya masing-masing dan ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu identitas yang gagal atau kontrol dari luar, itu menghindari hukuman ya Bapak Ibu. Itu ketika kita menjadi penghukum, itu biasanya kita bentak-bentak anak-anak, jangan seperti itu, ya. Misalnya kita membentak, Evan, nah, ya. Kita membentak anak itu karena berarti kita jadi penghukum.
nih kamu nih ya. Nah, itu contoh penghukum ya, nunjuk-nunjuk jangan kepriwis sih ya, gitu. Berarti itu kita sedang menjadi penghukum. Ini misalnya guru perkataannya di sini ada, kalau kamu tidak melakukan awas ya, awas nanti kamu. Itu penghukum. Awas pelanggaran PR, awas tidak mengerjakan PR. Itu adalah ciri-ciri penghukum. Nah, ketika kita melaksanakan itu, pasti nanti hasilnya anak-anak akan menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kenapa dia memberontak? Kenapa dia membohong? Karena kita terlalu keras pada dia. Kita tidak memperhatikan keinginan dia tadi. Sebenarnya dia mau apa sih? Kebutuhannya apa tadi? Kebutuhan dasarnya yang dipenuhi tadi apa? Kan belum ada. Kita belum tahu. Kalau jadi penghukum kita asal aja seperti itu. Selanjutnya pasti kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Kalau kita jadi penghukum, misalnya, Devan, kamu seperti ini lagi ya. Besok kamu awas ya nggak ngerjain PR. Langsung deh kita dikeluarkan dari dunia berkualitasnya Devan. Ketika kita ketemu, aduh ada munafik, bukan teman, ada munafian. Itu misalnya Devan seperti itu. Kalau kita menjadi penghukum, aduh ada Bu Iva, Bu Iva kayak penghukum terus hukumnya dihukum balik, ibaratnya seperti itu. Jadi pelajaran Bu Iva kosong banget, misalnya seperti itu. Itu berarti kita dikeluarkan Bu dari dunia berkualitasnya anak-anak. Kalau kita jadi penghukum, ada rasa ketakutan pada diri anak-anak. Kemudian murid biasanya, biasa aja lah, nanti juga marah-marah. Jangan sampai lah maling nanti juga aku dimarahin, seperti itu. Karena dia udah hafal ritme kita kalau jadi penghukum. Kemudian, tapi nanti dampaknya pada murid apa? Melakukan kesalahan. Paling nanti dimarahin, paling cuma gitu aja, paling aku nanti diomahi, seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa jadi anak yang memberontak. Nah, untuk yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini sebenarnya lebih halus, tapi halus tapi menekan. Halus tapi juga kurang tepat, tidak tepat bahkan Bu. Di sini biasanya akan berceramah. Kamu ya, dia ceramah di sini. Gurunya akan ceramah, ciri-cirinya. Seharusnya seperti anak-anak. Ibu kecewa sekali dengan kamu, Devan. Itu kamu kenapa tidak membantu Bu Guru? Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali. Ibu ini udah capek. Itu ciri-ciri pembuat merasa bersalah. Pelan Bu, tapi dalam. Dampaknya dalam aja. Kamu gak kasihan ya sama aku ya? Itu membuat merasa bersalah. Bu Guru stres banget ini, ya ampun. Gimana lagi mengajar kamu? Nah, di situ pasti nanti hasilnya apa? Sama, menyembunyikan Bu. Biar dia tidak merasa bersalah sih, dia akan menyembunyikan dan akan berbohong. Nah, di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Tapi apa? Hasilnya apa? Dia sendiri yang akan dikeluarkan dari dunia berkualitasnya. Ini lebih berbahaya lagi Bu. Jadi nanti dia akan bilang, ya udah Bu, maafkan saya. Dia akan selalu minta maaf, dia berbuat salah pun minta maaf. Itu adalah hasil didikan membuat orang merasa bersalah. Minta maaf, dididik, adalah minta maaf, seperti itu. Itu kita itu masuk dalam dunia berkualitas mereka. Ada ibu itu, saya tak sing apik lah sing apa. Karena apa? Dia nggak mau merasa bersalah, tapi dia mengeluarkan dirinya sendiri dari dunia berkualitas mereka. Jadi dia menjadi orang yang apa? Tidak percaya diri. Mereka akan menjadi orang yang rendah diri. Orang ngapa-ngapa izin. Ini hasil dari pembuat merasa bersalah. Mungkin kita kalau dulu didikan konvensional zaman dulu ya Bu, mungkin kita merasakan semua itu ya Bu, yang merasakan guru kita menjadi penghukum. Ketika kita dulu bagaimana kita dimarahi guru habis-habisan misalnya ya, bahkan disambet pakai penghapus, pakai penggaris kayu ya. Nah itu karena hasilnya ya kita bisa merasakan sendiri. Kita sekarang kadang-kadang kita seperti apa, itu hasil didikan kita dulu seperti itu.
Kemudian yang ketiga, kenapa ini kuning Bapak Ibu? Ini kuning itu agak-agak sekali lah, boleh lah. Kalau yang merah itu Bu, yang identitas gagal itu jangan. Jadi yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu jangan dilakukan Bapak Ibu, karena hasilnya tidak baik untuk anak-anak. Selanjutnya kalau yang kuning ya Bapak Ibu, itu identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar, masih kontrol dari luar lagi, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang pertama jadi teman, ini akan membuat alasan untuk muridnya. Udah nggak apa-apa lah, kamu nggak baca. Oh tadi kamu itu ya semalam ada 17-an, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, jadi teman, kita merasa seperti teman, anak merasa aman, membuatkan alasan-alasan pada muridnya. Ayolah, Evan sing manut lah, juk guru ya, para guru ya, tenang baik. Seperti itu berarti teman. Masa kamu tidak mau sih? Ingat ibu tuh pernah ibu bantu, dulu kan pernah ibu bantu ya, yang bohong. Jadi kita menganggap mereka teman, itu bagus Bu. Tapi mereka nanti hasilnya apa? Akan ketergantungan. Maka ini di warna kuning karena apa? Boleh sesekali kita lakukan, karena nanti anak akan tergantung pada kita. Padahal kita kan tidak selamanya untuk mendampingi anak-anak. Ketika nanti dia akan bertemu dengan guru lain, dia akan kaget. Kenapa guru ini nggak seperti guru yang itu ya? Kenapa guru SMP ku nggak kayak guru SD ya, dan sebagainya? Kenapa guru SD ku nggak kayak guru TK ya? Dan seterusnya. Jadi mereka akan tergantung. Kemudian kata-kata yang biasanya di sini murid biasanya, saya pikir bapak ibu teman saya. Loh, kok kita temenan Bu? Kayak gitu ya. Biasanya seperti itu kata-katanya mereka. Nah, di sini murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas mereka. Perlu Bapak Ibu ingat, karena teman itu kan mempunyai pengaruh yang sangat besar ya kan Bapak Ibu. Manut pada temannya. Maka kita tuh bercokol di dunia berkualitas mereka. Kita ibaratnya penting gitu, karena mereka merasa aman dengan kita. Tapi ketika mereka lepas dari kita, mereka akan bingung Bu. Mereka, loh kok aku nggak ditutupin lagi, kok aku nggak dikasih alasan lagi, kok aku nggak dibantu lagi, seperti itu. Maka di sini nanti anak akan apa? Hasilnya akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain, yaitu dan tergantung pada kita, karena kita sudah terbiasa seperti memanjakan, seperti itu. Seringnya menyuapi, jadi mereka tidak bisa makan sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Nah, ini biasanya pergerakan kita antara pemantau ini Bapak Ibu. Pemantau ini sekali masih kita gunakan ya. Di sini masih kontrol dari luar, tapi ini menghitung dan mengukur. Ada hitung-hitungan yang mereka lakukan. Diukur, dihitung. Apa? Nah, kita biasanya guru berkata, Devan peraturannya apa? Tidak boleh telat Bu. Misalnya dia jawab seperti itu. Dia tahu nanti. Nah, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi hasilnya. Nanti dia tuh ada breeder. Jujur kita isi ada bedui. Anteng. Berarti dia anteng karena apa? Ada bedui. Anteng ada apa? Ada breeder. Karena dia tidak mau mendapatkan konsekuensinya tadi. Tidak mau mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi murid meletakkan guru nanti berdasarkan peraturan dan hukuman di dunia berkualitasnya. Nanti aku akan mendapat hukuman, apa aku akan mendapat penghargaan, atau aku akan mendapatkan sanjungan gitu. Lah itu letaknya di sini nanti. Nah, mungkin nanti murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh Bu, saya harus mendapat berapa ini Bu, saya harus misalnya saya sudah rajin menyapu Bu, berarti saya harus berapa kali menyapunya biar saya mendapatkan hadiah, biar saya mendapatkan bintang, saya harus mendapatkan nilai 100 berapa kali Bu. Motivasi dia adalah mendapatkan penghargaan. Motivasi dia mendapatkan hadiah. Bu, saya nggak akan datang terlambat Bu, nanti dihukum. Itu berarti motivasinya takut dihukum. Ini pemantau. Nah, di sini dampak pada murid adalah menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya.
nggak ada konsekuensi ya nggak aku lakukan gitu, nggak ada artinya ya aku nggak mau gitu. Jadi di sini pemantau, tapi masih bisa kita bergerak di pemantau ini. Selanjutnya, nah ini identitas yang hijau, ini yang diharapkan untuk kita lakukan Bapak Ibu. Di sini adalah sebagai manajer. Di sini identitas berhasil atau sukses dari kontrol dalam diri anak. Nah di sini menghargai diri sendiri. Nanti motivasinya dia akan menghargai diri sendiri. Nah beberapa biasanya guru akan berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar nanti seperti di segitiga restitusi ini nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada murid sebagai manajer. Kemudian contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Keyakinan kita apa? Keyakinan kelas kita apa? Atau mungkin kita bisa memasukkan dalam kepercayaan dan agama kita. Kalau dalam agamanya apa? Kalau dalam agama Islam kita tidak boleh apa? Kita harus apa? Jadi kita membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kita membangkitkan kesadaran. Oh iya ini ya, ternyata emang salah ya. Oh ternyata aku emang nggak boleh seperti ini. Itu dari dalam dirinya. Kita membangkitkannya. Kemudian ini hasilnya apa? Ini akan menguatkan pribadi. Karena kita sadar, kita membuat anak-anak sadar. Oh itu salah, itu benar. Jadi tidak semena-mena langsung menghadapi. Devan, jangan kayak gitu. Awas ya. Nah, itu berarti pas penghukum ya, Bu. Jadi kita diharapkan untuk menjadi manajer, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Nah, biasanya murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Terus saya harus ngapain, Bu? Terus saya harus bagaimana? Kita membantu di situ, Bapak Ibu. Nah, di sini murid akan meletakkan dirinya sebagai individu dalam dunia berkualitasnya. Dia akan mantap dengan dirinya sendiri, akan mantap dengan pilihannya, akan mantap dengan apa yang dia lakukan karena dia sudah yakin dengan keyakinannya. Tapi untuk anak SD kita ya Bapak Ibu, untuk kelas 1, 2, kelas terutama kelas bawah itu butuh bimbingan. Masih kita membutuhkan bimbingan untuk menyadari mereka tentang keyakinan tersebut. Nah, dampak pada murid yaitu nanti akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara agar tidak terjadi lagi. Jadi mereka mengevaluasi diri mereka sendiri. Kira-kira kalau Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 pilih yang mana? Pilih yang mana Bu? Bu Novi pilih yang mana? Sebisa mungkin ya Bu, karena di sini posisi manajer itu yang berdampak lebih baik kepada anak. Jadi saya akan berusaha untuk yang manajer Pak Bu, untuk yang hijau itu. Ya, terima kasih Bu Novi. Tepat sekali Bapak Ibu untuk manajer. Jadi di sini kita memang diharapkan untuk manajer. Beri tepuk tangan untuk Bu Novi. Terima kasih atas jawabannya. Kita berputar-putar di sini Bapak Ibu. Kita akan pemantau dan manajer. Karena apa? Kita ingin mendapatkan generasi emas ya Bapak Ibu. Tahun 2000 berapa Bapak Ibu? 2045. Nah, kita akan generasi emas. Bagaimana kita akan membentuk generasi emas ketika kita mendidiknya dengan cara penghukum atau mendidiknya dengan cara merasa bersalah? Orang anak akan minder, nggak pede, kemandiriannya akan kurang. Jadi sebisa mungkin kita akan bermain di pemantau dan manajer ini, berperan menjadi manajer ini. Next, Bu Anggi. Nah ini Bapak Ibu, kita bergeraknya antara ini Bapak Ibu, pemantau dan manajer. Di sini masih sih boleh ya sesekali kita menjadi pemantau karena kita harus mengingatkan peraturan dan keyakinan yang kita miliki Bapak Ibu. Bapak Ibu sepertinya sudah berngantuk-ngantuk ya. Oke, kita akan ice breaking sebentar Bapak Ibu, sebentar bagi ice breakingnya kita masih kata-kata aja. Kita akan bermain kata-kata. Kata-kata yaitu dari Pak Gofaru nanti ya. Nanti Pak Gofaru menunjuk ke siapa ya Pak? Pak Gofaru menunjuk ke salah satu temannya siapa dan beruntun. Mudah, yaitu kata berantai Bapak Ibu. Kata berantai misalnya, aku misalnya ikan langsung aja. Nama-nama makanan Bapak Ibu. Karena udah saatnya makan siang ya. Nah, jadi kita nama makanan ya. Makanan Pak Gofaru. Contoh misalnya saya bilang saya makan ikan. Belakangnya N ya Bapak Ibu.
Berarti nanti saya nunjuk Pak Gofaru. Pak Gofaru nanti akan nyambung apa Pak? S. Nanas boleh. Berarti Pak Gofar nunjuk Bu Anggi akan makan. Saya makan salad. Nanas salad ya. Selanjutnya salad menunjuk siapa lagi? Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan mulai dari yang Pak Gofar ya. Dari saya dulu boleh. Saya akan makan gulai. Saya akan makan ikan. Gulai. Ikan ya. Gulai. Tunjuk ke Gunafi. Konsentrasi ini fokus ya Bapak Ibu. Iya. Saya akan makan nanas. Nanas selanjutnya tunjuk Gunafi. Temannya Saya akan makan semangka. Tunjuk lagi. Anggi. Saya akan makan ayam. Ayam. Tunjuk Bu Anggi. Bu Iva. Saya akan makan melon. Melon. Tunjuk Bu. Bu Ida. Saya akan makan lontong. Melon Bu. Sudah ngantuk. Jangan dulu. Nangka. Biar fokus lagi Bu. Bu. Nangka. Nangka. Tunjuk Bu Indah. Muter lagi nggak apa-apa Bu. Ayo Bu Novi. Saya akan makan apel. Apel. Tunjuk lagi Bu Novi. Saya akan makan lemper. Oke. Selanjutnya tunjuk Bu Anggi. Atau baru. Saya akan makan roti. Tunjuk Pak. Roti. Nasi. Bu Novi. Ayo Bu Novi. Roti. Boleh kan makan Es krim. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Udah nggak boleh sama. Ayo Bu. es krim. Untuk mengulang kosakata kita Bu. Udah ngantuk. Saya mau makan es krim. Ice cream. Tunjuk Bu Nafi. Siapa Bu Nafi? Pak. Saya akan makan mie ayam. Tadi udah belum ya? Mie ayam. Belum sampai. Ayo Bu Iva. Saya akan Bu Dwi. Bu Dwi. Ayam ya. Mie ayam. Ayam. Mie ayam. Saya akan makan mangga. Tunjuk Bu. Nopi. Ayo Bu Nafi. Apa lagi ini saya? Saya akan makan ampiang. Ampiang. Oke, Ibu Bapak Ibu, mohon maaf ini lagi azan ya. Kita break sebentar ya Ibu. Siap. Ampiang. Pulang bang. Iwannya. Orang Gadul. gulai. Lubis. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Azannya sudah berkumandang. Tadi sampai ampiang ya Bu? Iya. Ampiang siapa tadi? Bu Novi. Ampiang. Lanjutkan satu putaran lagi Bu Novi. Ampiang. Saya menunjuk Putri. Apa tuh tadi? Ampiang. Oke. Saya akan makan gandum. Gandum Bu. Gandum. Gandum. Tunjuk satu teman Bu. Indah. M Bu. Saya akan makan
Bu? Ayo Bu, depannya M. Manggis. Manggis, tunjuk Bu Ida. Bu Anggi. Saya akan makan sate. Sate, tunjuk Bu. Kenapa? Bu Novi. Endok. Saya akan makan emping. Emping. Oke Bapak Ibu. Sudah cukup apa lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, ice breaking ini bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk di kelas ya Bapak Ibu. Nanti untuk anak-anak biar kosakatanya bertambah. Nanti pakai itu tentu anak-anak biasanya lebih antusias seperti itu dulu. Oke, lanjut lagi ya Bu. Udah tidak ngantuk? Jangan ngantuk dulu Bu. Kita masih ada sesi selanjutnya. Next Bu lagi. Iya, di sini Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Tadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu orang yang membuat merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu anak langsung, aduh, sih kayak gue ya, seperti itu. Dia merasa bersalah. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ya kita menghindari kata saya kecewa sekali dengan kamu, itu kita hindari kalau bisa. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum, kata-kata penghukum. Itu aja nggak bisa, ya ampun, itu nggak bisa. Itu penghukum Bu. Itu penghukum. Jadi itu aja tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kita bisa menempatkan diri kita sendiri juga Bu, ketika kita ada dalam satu komunitas kita melakukan seperti itu kan kita juga loh sih gitu kan ya. Itu kita seperti penghukum, kita merasa dihukum gitu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah anak-anak anteng sih itu belum kepala sekolah udah lewat itu, ayolah anteng dulu. Nah itu kita membuat dia di sana ada teman, ayolah seperti itu. Jadi melakukan untuk kita sebagai best friend, bestie gitu ya Bu ya. Tapi dia nanti akan menjadi ketergantungan. Nah selanjutnya, kamu mau mendapat stiker bintang hari ini, kamu mendapat nilai 100, kamu mau nilai agamanya 90 enggak? Kamu mau nilai budi pekertinya bagus enggak? Kamu mau dapat hadiah ini buku enggak? Nah itu untuk pemantau. Kamu mau berdiri di depan kelas, atau kamu mau ngosek WC? Nah itu pemantau Bu di situ. Kadang-kadang kita sekali memang mengingatkan nggak Bapak? Pemantau ini masih boleh tadi dalam fase kuning ya Bu. Tapi ya sebaiknya dihindari ya Bapak Ibu, karena kita tujuan akhir kita, tujuan yang akan kita capai itu adalah kita menjadi manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kira-kira misalnya ada anak nih yang sepatu temannya diumpetin, ya. Kita akan tanya, loh kira-kira kita bisa bagaimana menyelesaikan masalah ini bagaimana? Dia nangis nih, kita harus bagaimana? Kita harus berbuat apa seperti itu? Itu nanti untuk manajer. Jadi kita mengembalikan pada anak lagi untuk mencari keyakinan dalam dirinya, untuk mencari kesadaran dalam dirinya, untuk mencari nilai-nilai universal yang ada dalam dirinya. Sebenarnya kan anak-anak itu udah, kita semua sebagai manusia sudah mempunyai nilai-nilai universal dalam diri kita yang bisa kita lagi. Kemudian ada penghukum, selalu terakhir misalnya gitu, gak selesai-selesai, itu juga penghukum. Anak-anak nanti juga pasti akan mengeluarkan kita dari dunia berkualitasnya. Makanya anak-anak akan ilfil kalau lihat kita gitu. Pasti itu karena apa? Karena kita sebagai penghukum. Next lagi. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita sampai ke segitiga restitusi. Ini adalah yang akan kita bahas nanti, bagaimana cara kita menangani permasalahan jika anak didik kita melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Nah apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu yang pertama adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kemudian yang ketiga, penyesuaian spontan kepada dengan. Nah, ini itu kalau dalam medis ya Bapak Ibu ya. Next Bu Anggi. Selanjutnya restitusi sendiri adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya anak-anak kalau melakukan kesalahan terus minder, terus merasa tadi ada yang merasa bersalah, ada yang merasa terus bebel sama si A, si B, seperti itu, merasa dia menggagalkan sesuatu atau apa, jadi mereka akan merasa minder. Nah, restitusi ini sendiri akan mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Selanjutnya, Bu Anggi. Nah, menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Tentunya bersama Bapak Ibu guru nanti akan mencari bersama solusi atas dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir, menyadari nilai-nilai dalam diri mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ingin menjadi orang seperti apa mereka? Itu perlu kita ingatkan. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain seperti itu. Selanjutnya Bu Anggi. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ketika anak-anak nanti melakukan kesalahan, sebisa mungkin kita tidak langsung menghukum, tapi kita memberikan arahan kepada mereka untuk tidak mengulangi lagi dengan cara menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, sehingga mereka akan belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Kita bisa memberikan gambaran dampak dari apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nanti ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, mereka akan tidak percaya diri untuk kembali ke komunitasnya. Mereka akan merasa minder untuk kembali lagi pada teman-temannya. Tapi dalam restitusi ini akan memperbaiki hubungan, di mana anak-anak akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Di sini solusi-solusinya akan ditawarkan, menawarkan solusi-solusi yang bukan dari guru, tapi hasil diskusi dari anak dan guru. Seperti itu. Selanjutnya, restitusi adalah cara terbaik, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Anak akan kita tuntun untuk melihat dalam dirinya. Ini kembali lagi pada keyakinan tadi Bapak Ibu. Kira-kira keyakinanmu apa? Kira-kira menurutmu ini benar apa salah? Kira-kira kalau menurut kamu dicubit itu sakit atau tidak? Seperti itu. Keyakinan-keyakinan dalam diri mereka harus kita munculkan lagi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar ada 5 ya Bapak Ibu ya. Itu yang perlu kita garis bawahi juga, karena setiap tindakan pasti memenuhi kebutuhan. Nah, ini juga akan di sini mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi itu dari restitusi itu. Dengan melaksanakan restitusi itu kita akan mencari kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya berfokus pada karakter bukan tindakan. Lalu berfokus pada solusi bukan kesalahan. Contohnya, Bu Guru nggak mau, Bu Guru tidak tertarik pada siapa yang salah, misalnya. Jadi kita tidak mencari kambing hitam ya Bapak Ibu, tapi kita mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini yang cukup penting, karena jangan sampai di SD Negeri 1 Kalapacung ini terutama ada anak yang merasa dihindari oleh teman-teman, ada anak yang merasa berbeda dari teman-temannya. Bagaimana cara kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengajak putra-putri kita, murid-murid kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menerima, menjadi pribadi yang yakin dengan keyakinan-keyakinan mereka, keyakinan universal yang ada dalam diri mereka. Next, Bu Anggi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Yang namanya segitiga pasti ada 3 sisi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita bilang dulu ke anak, oh iya, gak apa-apa sih, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Pertama itu
itu kita ajak anak dulu untuk berdiskusi. Tentunya ini untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Anak-anak kita ajak untuk berbincang-bincang dengan kita, misalnya berdua atau empat mata atau bertiga seperti itu. Nah ini di sini kita tekankan pada mereka, Bu, tadi saya memecahkan botolnya Alivia misalnya. Nanti kita bisa jawabkan ke mereka, kan pasti yang memecahkan tadi takut pada Alivia, pasti akan merasa, gimana ya, saya harus berbuat apa? Dia sebenarnya bingung. Nah di sini kita akan mengembalikan, menstabilkan identitas mereka. Kita bisa memberikan kata-kata, misalnya pernyataan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kesalahan itu manusiawi, bukan kamu satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu hal yang tidak disengaja dan sebagainya. Agar mereka merasa, oh itu ya, berarti aku gak merasa bersalah banget ya, seperti itu. Jadi identitas mereka tidak rusak, ya. Identitas mereka akan stabil lagi. Selanjutnya kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah di sini kita akan mulai mengerucut Bapak Ibu. Di sini akan, nah tentunya kamu punya alasan kamu melakukan itu. Alasannya apa? Ada cara yang lebih efektif enggak? Selain kamu tadi berbuat seperti ini, misalnya mencontek gitu ya. Kira-kira ada hal yang lain enggak? Kalau kamu tidak mencontek, kamu bisa apa lagi? Nah itu validasi tindakan yang salah. Itu dari segitiga restitusi. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinannya akan kita tanyakan. Jadi seperti makanya kita diharapkan menjadi manajer dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Bantuannya dengan segitiga restitusi ini. Yaitu kita akan menanyakan pada anak-anak tentang keyakinan mereka. Contohnya keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Misalnya ada anak yang pakai baju tidak sesuai seragam harinya beda gitu. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Anak-anak kan pasti, oh iya Bu, harus menggunakan seragam sesuai harinya misalnya. Nah, itu kan berarti dia kesadaran dari diri sendiri. Karena keyakinan kelas kan kita sudah buat bersama. Jadi udah kesadaran dari diri. Oh iya Bu, aku tadi berbuat ini karena apa? Itu udah keyakinan dari diri sendiri. Jadi kita tanyakan kepada mereka tentang keyakinan mereka. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu kalau terlambat terus, kira-kira kamu jadi orang seperti apa? Nah, itu kan nanti akan kembali ke dia sendiri. Oh iya ya, anggap aku telat bayi sih gimana ya? Kalau aku telat terus seperti apa nanti aku besok-besoknya? Kalau aku misalnya tidak mengerjakan PR terus-menerus akan seperti apa? Itu kan berarti kita akan menanyakan keyakinan mereka. Kita tidak dengan cara memaksa kamu nanti akan jadi orang seperti ini. Kita tidak menjudge murid seperti itu. Tapi kita menanyakan keyakinan mereka. Bisa dengan keyakinan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, bisa juga dengan norma agama yang kita yakini. Next, Bu Anggi. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini biasanya kita bisa berkata ini Bapak Ibu. Ini beberapa kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti ketika melakukan segitiga restitusi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa yang pertama, berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau juga kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tenang saja, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini adalah fokus pada solusi. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Apakah baik itu pada pribadimu kalau kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas, agar anak tidak merasa gagal, tidak merasa salah, fatal, tidak merasa sebagai pribadi yang gagal. Itu kita bisa menyampaikan beberapa kata-kata ini. Atau mungkin nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu gunakan lagi. Selanjutnya Bu Anggi. Nah, ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu validasi kebutuhan dan validasi kesalahannya.
Di sini validasi kebutuhan, mungkin kita akan kebutuhannya apa? Setiap tindakan manusia kan pasti memenuhi kebutuhan. Ada basic needs ya Bapak Ibu. Kebutuhannya apa? Yang pertama itu power atau kekuasaan. Yang kedua freedom tadi, kebebasan, love dan belongings itu merasa diterima, fun dan survival. Survival nanti kebutuhan pokok, kebutuhan bertahan hidup. Bisa biasanya Bapak Ibu guru berkata apa? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi anak akan merasa diayomi seperti Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini yang biasa mudah untuk kita aplikasikan, yaitu yang menanyakan alasan ya Bapak Ibu. Untuk validasi kebutuhan, alasan kamu apa melakukannya? Apa pentingnya bagi kamu melakukan ini? Gitu. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Kemudian ada lagi, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan kebutuhanmu tanpa harus memukul misalnya, tanpa harus melakukan hal yang salah. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Selanjutnya Bu Anggi. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasar pada manusia berinteraksi dengan orang lain, kita akan menghubungkannya Bapak Ibu. Jadi pastikan kita sebagai makhluk sosial itu pasti punya norma-norma sosial, dan kita sebagai umat beragama pasti mempunyai peraturan-peraturan atau ajaran-ajaran agama dalam kehidupan kita. Dan di kelas kita juga mempunyai kesepakatan kelas yang sudah diyakini bersama anak-anak kita. Kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Karena kita akan memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak. Ketika dia sudah mengusulkan untuk menyepakati, tapi dia dilanggar sendiri, pasti dia akan perasaannya akan beda dengan peraturan yang kita bikin. Kalau kita yang membuat peraturan, kan paksaan Bu, seperti itu. Tapi kalau udah keyakinan kelas itu udah kesepakatan kalian, seperti itu, kesepakatan kita bersama. Nah biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian bisa juga nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah itu adalah tindakan yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Next lagi. Nah ini intervensi 30 detik di sini. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non konfrontatif. 1. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kita menanyakan kepada mereka. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Misalnya Devan sekarang lagi memukul temannya, atau Devan sedang gelewehan dewek, berbicara sendiri. Apa seperti ini yang kamu inginkan? Nah kita kembalikan kepada anak. Apa kamu dapat mengubah perilaku kamu saat ini menjadi perilaku yang lebih baik, perilaku yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai, udah oke, udah benar? Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Bisa Pak guru bantu? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ini tugas-tugas kita Bapak Ibu, untuk membantu anak kembali ke tujuan semula. Apa tugas kamu hari ini? Oh saya harusnya piket Bu dan sebagainya misalnya. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Kamu mau nggak kalau misalnya teman-teman meninggalkan kamu? Bisa juga. Kemudian apa yang kamu inginkan? Peraturannya mau apa? Peraturannya seperti apa kemarin? Jadi kita memberikan pernyataan-pernyataan yang positif agar anak tidak merasa gagal, tidak merasa menjadi pribadi yang salah dan gagal. Next lagi. Ini ada video Bapak Ibu.
Dalam video ini saya melaksanakan segitiga restitusi, tapi seperti halnya suara saya ya, yang serak-serak basah dan banjir Bapak Ibu. Jadi nanti jangan dihiraukan ya Bapak Ibu. Cukup nanti Bapak Ibu amati, perhatikan mana yang masuk validasi tindakan atau menstabilkan identitas ataupun menanyakan keyakinan. Monggo Bapak Ibu. Jadi beberapa hari ini Ibu lihat kamu sering melihat sesuatu, bahkan nanti lebih. Ya, maaf saya mengantuk. Kira-kira sudah berapa hari jadi mengalami seperti ini ya? Sejak hari Rabu berarti sekitar 4 hari. Oke. Kira-kira nanti begitu pulang itu betul apa Tidak boleh. baik itu pasti bakal melakukan apalagi yang manusia di keseharian kita harus kita belajar dari kesalahan. Baik Bu. Oke. Kalau itu Bu, mari kita selesaikan solusi masalah tadi. Oke, jadi saya kira itulah itu pasti ada masalah. Ya, sudah jelas. Karena saya beberapa kali ini sering berkadang main game, jadi memang tidur. Oke, tapi ini tidak kurang berupa keyakinannya. Kalau tertidur di kelas itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kita. Kita boleh. Ini kira-kira keyakinan Mas apa yang sudah dilakukan? Fokus belajar terus. Tadi dari kelas itu Nanti bukan hanya baca, tidak pelajaran ini. betul, itu penting tadi. Sampai dengan cara memahami pelajaran, kamu juga menghargai orang lain saat diri sudah menerapkan kamu mendengarkan. Yang saya menyesal saya begadang menonton tertidur di kelas. Maaf ya Bu. Oke, dari sikap kamu sudah sangat baik, tidak kayak itu. Nah, kira-kira apa yang kamu menghargai hal ini? Saya akan tidur pukul 9 dan tidak akan habis sampai malam. Oke, baik nanti ya. Itu semoga konsisten ya. Guru akan bekerja sama dengan kamu agar membantu guru untuk membatasi HP kamu. Kemudian disebutkan kamu tidur. Terima kasih ya tadi kamu berbicara. Ya, cukup mungkin. Nah, demikian Bapak Ibu segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Dan pada siang hari ini Bapak Ibu akan saya berikan kasus ya Bapak Ibu, kasus untuk diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kita akan praktek sebentar. Ini ada nanti berpasangan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bu Dwi dengan berhadapan saja. Bu Dwi dengan Bu Iva, monggo nanti Bu Nafi sama Bu Anggi, Bu Indah. Bu Indah sebagai pemantau ya Bu? Yes. Pemantau, kemudian Bu Nafi sebagai pemantau. Waktunya 15 menit ya Bapak Ibu. Untuk pemantau nanti ini nanti saya bagikan Bapak Ibu. Saya bagikan kasus Bapak Ibu. Satu sebagai murid, satu sebagai salah satu sebagai murid, salah satu sebagai guru. Kemudian pemantau, tugas pemantau yaitu nanti menentukan apakah sudah tepat apa belum hal yang dilakukan tersebut. Ya, untuk murid ini ada kasus satu yang jadi murid siapa Bu? Jadi guru. Ini dari guru. Ya, itu untuk Bu Indah dan Bu Novi sebagai pemantau. Nanti ada checklist ya Bapak Ibu ya. Nanti Bu Indah bisa membuat checklist ini. Bu Novi mengamati siapa? Bu Dwi, iya. Silakan Bu.
sekitar 10 menit ya Bapak Ibu ya, diamati. Boleh kasusnya dibaca dulu. kasusnya dipahami dulu, dibaca dulu Bapak Ibu. Setelah membaca kasus, nanti Bapak Ibu bisa membuat coret-coretan di bawahnya Bapak Ibu. Silakan di coret-coret dulu, Bapak Ibu mau mengatakan apa, mau berbicara apa di situ, nanti agar bisa melaksanakan tadi segitiga restitusi tadi. Sudah Bapak Ibu? Monggo silakan di amati dulu. Boleh diwat-wat dulu Bu, pakai pulpennya Bu. Aku sebagai Anda. Karena di sini Anda adalah iya. Iya. Sudah. Boleh bisa diamati dulu kasusnya apa, yang sebagai guru nanti Anda menanyakan apa, segitiga restitusinya nanti akan melakukan apa gitu. Boleh diwat-wat itu Bapak Ibu bawahnya. Ini udah ada. Bacakan. Diamati dulu. Ada yang jadi guru ya Bu, ada yang jadi murid. Pulpennya. Ada sudut pandang tersendiri Bapak Ibu. Sudah ada yang bisa mau dimulai Bapak Ibu? Ya, mulai. Ya boleh dimulai Bapak Ibu. Baik, ya. Ciko ya. Iya, Bu. Diburu cari-cari nggak ada ya. Ternyata kamu di sini diburu cari sama Bu Tami sudah? Boleh dipraktekkan? Boleh? Mengapa kamu di sini, Ciko? Bukannya kamu sendiri. Nah, kan Ciko hari ini hari Sabtu ya. Tadi pagi bukannya Ciko harusnya piket. Piket apa enggak tadi? Saya bosan Bu. Soalnya udah selesai saya jajan. Oh, begitu ya. Iya. Kamu kali ini tuh sudah melakukan satu kesalahan. Berbuat salah itu manusiawi ya, Ciko ya. Tapi kita harus melaksanakan tugas kita, kewajiban kita. Tugas piket ya harus dilaksanakan dengan baik ya. Terus mengapa kamu untuk belajar dulu? Oh, Ciko pulang terlebih dahulu. Mengapa kamu pulang terlebih dahulu? Bosan Bu. Bosan lagi. Bosan selesai. lagi. Kamu bosan anak itu jadi apa? Ingat dulu. Ya, untuk Ciko ya, kamu juga sudah melakukan apa ya, pelanggaran dari kesepakatan kelasnya yang mana kita sudah sepakati bersama di kelas bahwa ada kesepakatan untuk kerja melaksanakan tugas atau kewajiban kita. Oke, nah, mari guru bantu menemukan solusi. Ciko kira-kira akan melakukan hal ini lagi apa tidak? Tidak Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan melaksanakan tugas. Sudah selesai Bu? Bagus. Kira-kira untuk hal itu apa yang akan Ciko lakukan? Saya akan melaksanakan tugas Bu bersama teman-teman. Oke. Terima kasih. kasih. Sekarang guru temani ya. Lanjutkan pikir dulu, Gen. Jangan pulang dulu. Siap.
bareng-bareng sama Bu Guru nggak apa-apa, nanti setelah piket nyapu ngepel Ngepel. ya. Iya, Ya karena Bu. jadi teman kamu itu ada Ada yang Novi itu yang pipis. ya cukup. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, anak kita nih boy loh. Sudah Bapak Ibu? Ya. Nah, itu adalah contoh kasus dari segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Caranya semua seperti itu, Bu. Sulit apa enggak, Bu? Sulit enggak kira-kira, Bu? Kira-kira sulit apa tidak untuk melakukan segitiga restitusi itu, Bu Dwi? Tidak. Iya. Untuk Sulit apa tidak, Bu Dwi? Kira-kira? sepertinya tidak sulit itu untuk melakukan apa tadi segitiga restitusi. Jadi ada 3 cara ya, Bu Dwi, yang Iya. harus dilakukan untuk Yang harus dilakukan untuk menstabilkan ya identitas, untuk validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu sepertinya tidak akan sulit. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata memang kalau kita laksanakan itu tidak sulit ya Bapak Ibu. Untuk dari pemantaunya, pemantau kira-kira Bu Indah atau Bu Novi yang akan menyampaikan. Bu Novi, kira-kira bagaimana poin-poin observasi tadi? Apakah memberikan tujuan tadi kira-kira apa Bu Indah apa ya Bu Indah? Percakapan dengan ramah atau tidak Bu? Oh Bu Indah yang mau menjawab. Dari kasus yang tadi antara Bu Anggi dan Bu Nafi sudah melaksanakan percakapan dengan ramah, sudah menggali cerita dari sudut pandang murid juga sudah, terus menggali alasan kenapa murid melakukan tindakan tersebut juga sudah. Selanjutnya guru juga menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari pengalaman tadi, guru-guru di Kalapacung sudah hebat ini, sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Indah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai ya Ibu Anggi ya. Slide kita sudah di slide terakhir Bapak Ibu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, yang saya keluarkan tadi, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Itu apa yang saya peroleh dari program Guru Penggerak. Semoga bersama-sama kita berkolaborasi bisa meningkatkan dan menciptakan iklim positif dengan budaya positif di SD Negeri 1 Kalapacung. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, kekurangan milik saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitriana Kuswardani. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Fitriana yang ilmunya hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ilmu baru lagi yang kita dapatkan tentang 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Semoga kedepannya kita selaku guru dan pendidik dapat memposisikan diri sebagai manajer nih Bapak Ibu, yang dimana posisi manajer itu bisa memberikan dampak yang baik untuk anak didik kita. Kemudian untuk acara selanjutnya tanggapan, mungkin tanggapannya monggo dari Ibu Kepala Sekolah, monggo Bu. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih sekali Bu Fitriana Kuswardani yang sudah memberikan begitu banyak materi, dan materi itu sangat bagus sekali untuk bisa dipraktekkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kita menghadapi anak-anak tentunya banyak sekali menghadapi problematika. Dengan penjelasan yang sangat gamblang yang sudah dijelaskan oleh Bu Ana,
mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua bisa mempraktekkan di dalam kelas untuk melaksanakan tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Tentunya dengan ilmu yang sudah dibagikan oleh Bu Ana tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk mendampingi putra-putrinya dalam menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya dengan pembelajaran yang menyenangkan akan menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ana dan Bu Novi yang sudah berbagi ilmu yang sangat baik pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Indah. Terima kasih boleh Ibu. Untuk akhirnya kita sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya sebelum menutup acara pada siang hari ini mohon maaf apabila selama membawakan acara atau kegiatan pada hari ini banyak kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.